Sari bukan perempuan biasa di mata warga desa Sukawening. Sejak kecil, ia dikenal penurut, santun, dan tidak banyak bicara. Putri dari petani penggarap dan ibu rumah tangga yang sudah lama meninggal karena demam berdarah, hidupnya seperti tanah yang terus dipijak tapi tak pernah benar-benar diperhatikan. Saat masih remaja, Sari punya kecantikan yang membuat iri anak-anak gadis sebayanya. Kulit sawo matang bersih, mata teduh, bibir tipis yang jarang tersenyum. Tapi hidup tak pernah memberinya panggung. Setelah lulus SMP, ia langsung dinikahkan oleh ayahnya dengan Darto, buruh bangunan yang merantau ke Kalimantan. Tak ada bulan madu, tak ada mimpi, hanya berumah tangga karena adat dan keharusan. Darto bukan suami jahat, tapi keras dan kaku, lebih banyak memeluk botol arak ketimbang memeluk istrinya. Ia pulang 3 bulan sekali, dan di antara waktu-waktu itu Sari hidup seperti istri bayangan. Ia tak pernah bertanya banyak, hanya menerima. Hingga suatu malam, 2 tahun lalu, polisi datang membawa kabar bahwa Darto meninggal karena kecelakaan tunggal di jalan tikus penuh jurang saat mengendarai motor dalam keadaan mabuk. Tak ada air mata dari Sari kala itu. Yang ada hanya diam panjang dan rasa lega yang ia pendam diam-diam. Sejak itulah ia resmi menyandang gelar janda. Gelar yang di desa seperti Sukawening terdengar lebih seperti kutukan ketimbang status sipil. Setelah menjadi janda, hidup Sari berubah drastis. Ia kembali menumpang di rumah panggung tua milik ayahnya yang kini sakit-sakitan. Sari mulai menerima pekerjaan kasar, mengolah kebun singkong, mencabut rumput, memikul karung gabah, pekerjaan yang bahkan perempuan seusianya enggan menyentuhnya. Ia tidak punya kemewahan untuk memilih. Setiap hari adalah soal bertahan, tentang memastikan anak semata wayangnya Randy tidak kelaparan, bisa sekolah, dan kelak tidak tumbuh dengan luka yang sama seperti ibunya. Meski begitu, Sari tetap menjadi sorotan, bukan karena kebaikan hatinya tapi karena statusnya. Warga desa yang merasa paling saleh mulai menghindarinya. Tak ada lagi undangan arisan, tak ada ajakan ngaji malam Jumat. Ibu-ibu takut suaminya tergoda oleh janda muda berwajah cantik yang tinggal tak jauh dari jalan utama. Bahkan para lelaki yang tadinya bersikap biasa mulai menawarkan bantuan-bantuan kecil dengan nada menggoda. Kalau perlu tumpangan, bilang aja mbak. Atau, kalau malam-malam takut sendirian, tinggal panggil. Sari tahu, semua itu bukan kepedulian tapi perangkap. Maka ia memilih diam, menutup semua pintu, dan berjalan menunduk tiap lewat gang. Namun semuanya berubah sejak kepala desa, Pak Karsa, mulai memperhatikan dirinya. Sosok itu sangat dihormati di Sukawening. Ia punya wibawa dan tutur kata yang sopan, aktif di masjid, dan dikenal sebagai bapak yang adil. Istrinya, Bu Erna, adalah guru TK yang lembut namun tegas, pemimpin pengajian perempuan dan ketua PKK yang tak pernah absen dalam setiap rapat desa. Mereka pasangan yang seolah tak bercela. Namun beberapa orang mulai bertanya-tanya, mengapa mobil kepala desa kerap berhenti di pinggir ladang Sari? Mengapa pandangan Pak Karsa saat acara-acara desa begitu sering mengarah ke tempat perempuan itu duduk? Sari menyadari itu semua. Ia bukan perempuan bodoh. Setiap senyum Pak Karsa, setiap kata basa-basi tentang ladang dan anaknya adalah simbol. Sari bukan hanya perempuan miskin bagi Pak Karsa, tapi juga perempuan muda yang sepi dan bisa dibentuk. Dalam hati kecilnya, ia sempat bertanya, benarkah ia dilirik karena dianggap layak menjadi pendamping, atau hanya sebagai hiburan dari rutinitas kekuasaan seorang lelaki yang bosan dengan rumah tangga resminya? Meski begitu, Sari tak pernah membalas lirikan itu dengan harapan. Ia justru takut. Takut diseret lebih dalam ke jurang omongan dan penilaian. Ia tahu, satu langkah saja bisa menghancurkan sisa-sisa kehormatan yang ia rawat dengan susah payah. Tapi pada saat yang sama, ada satu sisi dari dirinya yang lelah, yang ingin merasa dicintai, yang ingin berhenti, bertarung sendirian. Dan sisi itulah yang membuatnya akhirnya melangkahkan kaki ke balai desa ketika Pak Karsa memintanya datang. Di ruang kerja itu, saat Pak Karsa menyodorkan teh hangat dan bicara tentang masa depan Randy, Sari seperti melihat dua sosok sekaligus, seorang pemimpin desa yang hangat dan penuh perhatian, dan sekaligus seorang pria yang tahu persis bagaimana memanfaatkan kuasa dan kesempatan. Tatapan matanya lembut, tapi terlalu lama,
Suaranya tenang tapi terlalu terukur. Dan ketika ia berkata, "Saya ingin panjenengan jadi istri kedua saya," Sari merasa seluruh isi kepalanya berhenti bekerja, antara percaya dan tak percaya. Ia tahu bahwa dalam hukum agama itu sah, tapi di desa kecil seperti Sukawening, hukum sosial lebih kejam dari apapun. Ia tahu Bu Erna bukan perempuan yang akan menerima itu dengan ikhlas. Ia juga tahu bahwa anak-anak akan bertanya, mengapa Randy dipanggil anak madunya kepala desa? Ia tidak ingin anaknya tumbuh dengan beban yang bahkan tidak ia mengerti. Tapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus mengandalkan ladang singkong dan gorengan sebagai penyambung hidup. Tawaran itu seperti jaring laba-laba, halus, lembut, tapi kuat, dan mematikan jika tak disadari. Pak Karsa tidak menekannya. Ia justru memberi waktu. "Pikirkan dulu, Sar, saya bisa bantu sekolah anakmu, rumahmu, semuanya. Tapi saya ingin kita lakukan ini secara halal. Saya tidak ingin main belakang, saya serius." Kalimat itu justru membuat dada Sari sesak. Ia bingung. Ia belum pernah dicintai dengan cara yang tenang seperti ini, meski tahu cinta semacam ini punya harga yang sangat mahal. Ketika ia berjalan pulang, langkahnya berat seperti memikul pilihan yang tak pernah ia minta. Angin sore mengibaskan kerudungnya, dan suara anak-anak dari kejauhan terdengar seperti gema masa depan yang samar. Di rumah, Randy sedang menggambar rumah dari krayon bekas. "Ibu, nanti kalau kita punya rumah baru, boleh nggak atapnya warna biru?" Tanyanya polos. Sari tersenyum samar, tapi dalam hatinya, air mata sudah mulai tergenang. Ia belum tahu akan menjawab apa. Tapi ia tahu, sejak hari itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Di desa Sukawening, menjadi janda adalah beban. Menjadi istri kedua adalah aib. Tapi menjadi ibu adalah perang tanpa jeda. Dan Sari, perempuan desa yang terus dihakimi tanpa diberi ruang menjelaskan, kini berdiri di persimpangan paling sunyi dalam hidupnya. 3 hari berlalu sejak percakapan itu di ruang kepala desa. 3 hari yang terasa seperti 3 tahun bagi Sari. Ia tetap pergi ke ladang, tetap menggiling singkong, tetap melayani ayahnya yang mulai pikun, dan tetap menjawab pertanyaan Randy dengan senyum palsu. Namun hatinya seperti ditarik ke dua sisi yang berseberangan. Setiap melihat anaknya tertidur di tikar reot, ia merasa terdorong untuk menerima tawaran Pak Karsa. Tapi setiap kali membayangkan wajah Bu Erna, suara-suara tetangga, dan ibu-ibu yang membicarakannya di balik kerudung mereka, Sari kembali gemetar. Di desa bisikan lebih tajam dari pisau. Pagi itu, ia berjalan lebih cepat dari biasanya menuju pasar. Ia butuh melarikan diri, meski hanya untuk membeli tempe dan minyak goreng. Namun bahkan di pasar, tatapan mata tetap mengikutinya. Salah seorang pedagang sayur, Bu Minah, menyapanya dengan senyum penuh makna. "Mbak Sari sekarang sering kelihatan rapi ya. Mau ada acara penting?" Nada sinis itu ditutup dengan tawa palsu. Sari hanya menunduk, menguatkan diri untuk tidak membalas. Tapi di dadanya, dentum rasa malu dan marah saling bersilang. Dalam perjalanan pulang, langkahnya terhenti ketika melihat mobil hitam Pak Karsa berhenti di ujung jalan. Jantungnya langsung berdegup tak karuan. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada yang melihatnya. Tapi di desa sekecil ini semua orang adalah mata-mata. Pak Karsa turun dari mobil dengan senyum yang terukur. "Sar, saya cuma lewat. Ada rapat dengan camat di kecamatan. Ini ada oleh-oleh buat Randy," katanya sambil menyodorkan sekantong kecil buku gambar dan pensil warna. Gerakannya seperti seorang ayah yang penyayang. Tapi di hati Sari, justru itu yang membuatnya makin bingung. Lelaki ini tahu betul cara melembutkan hati perempuan. Sari menolak dengan halus. "Terima kasih, Pak, tapi saya masih bisa beliin sendiri." Pak Karsa mengangguk, matanya menyiratkan rasa hormat yang aneh. Ia tidak marah, tidak memaksa. Ia hanya berkata pelan, "Saya tunggu jawaban panjenengan. Tapi jangan terlalu lama, ya. Ini bukan hanya tentang kita, ini soal anak panjenengan juga." Kalimat itu lebih menusuk daripada ancaman. Sari mengangguk pelan, lalu berlalu tanpa menoleh lagi. Malam harinya setelah menidurkan Randy dan membereskan dapur, Sari duduk di sudut rumah.
lampu minyak menggantung di atas kepalanya, bayangan tubuhnya bergoyang-goyang di dinding kayu. Ia mengingat masa-masa saat Darto masih hidup, betapa ia jarang disentuh dengan kelembutan, betapa tubuhnya hanya dilihat sebagai kewajiban, bukan perasaan. Dan kini ada laki-laki yang mengajaknya menjadi istri dengan cara yang sah, dengan janji kebaikan untuk anaknya. Tapi kenapa rasanya justru lebih mengerikan? Ia teringat ibunya, perempuan sederhana yang selalu berkata bahwa hidup perempuan harus dijaga dengan nama baik. Tapi ibunya juga tak pernah menjelaskan apa yang harus dilakukan jika nama baik tak memberi makan. Jika kehormatan tak bisa membayar sekolah anak. Apakah ibunya akan marah jika Sari menerima tawaran itu? Atau justru lega karena anaknya tak harus terus mencangkul di ladang hingga tulangnya patah? Beberapa hari kemudian, Bu Erna datang ke rumah dengan 2 ibu pengajian. Mereka membawa beras, bantuan dan pakaian bekas untuk anak yatim. Sari tahu maksud terselubung dari kedatangan itu. Bu Erna bicara dengan lembut tetapi dingin. Kami senang Mbak Sari masih ikut kegiatan pengajian minggu lalu. Tetaplah bersama kami. Jangan ikuti bisikan dunia ya. Dunia ini cuma sebentar. Kalimat itu seperti panah yang diselimuti kain putih. Lembut tapi tajam. Dan Sari sadar, kabar itu sudah menyebar. Setelah tamu-tamu itu pergi, Sari merapikan pakaian bekas yang ditinggalkan. Di antara lipatan baju anak-anak, ia menemukan selembar amplop putih kosong. Tanpa tulisan, tanpa nama. Tapi ia tahu siapa yang mengirimnya, dan ia tahu maksudnya. Itu bukan ancaman, itu peringatan. Perempuan sepertinya tidak boleh punya mimpi. Bahkan mimpi untuk keluar dari hidup yang terus menyiksa pelan-pelan. Beberapa malam kemudian, ketika hujan deras mengguyur desa dan atap rumahnya bocor di 3 sudut, Sari menangis diam-diam di bawah langit-langit. Rendi menggigil karena selimutnya basah. Ia memeluk anaknya dengan kain tipis yang sudah usang. Saat itulah ia seperti mendengar suara dalam kepalanya, suara yang tidak bisa ia bantah. Kalau bukan demi kamu, Rendi, ibu nggak akan sanggup hadapi semua ini. Ia tahu keputusannya semakin dekat dan semakin berat. Keesokan harinya, ia berdiri di depan cermin kecil yang mulai menghitam. Ia menatap wajahnya sendiri, mata lelah, pipi tirus, kerutan halus di kening. Ia masih muda, tapi hidup telah membuatnya tampak tua lebih cepat. Ia lalu mengambil kerudung abu-abu, merapikannya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, ia berdandan sedikit. Bukan untuk menarik perhatian, tapi untuk memantapkan hati. Ia menatap langit pagi dari balik jendela. Di kejauhan terdengar suara ayam berkokok dan tangisan bayi tetangga. Semua tampak biasa, tapi tidak bagi Sari. Hari itu, ia akan kembali ke balai desa. Bukan untuk minta bantuan, bukan untuk menjual harga diri, tapi untuk membuat keputusan. Keputusan yang bisa menyelamatkan masa depan anaknya atau menghancurkan dirinya di mata semua orang. Dan saat langkah kakinya menapaki tanah basah menuju bangunan megah itu, Sari tahu bahwa ia sedang menjemput nasib yang tak lagi bisa ia tolak. Sari berdiri di depan gerbang balai desa dengan hati yang penuh gemuruh. Angin pagi membelai wajahnya seperti ingin menenangkannya, tapi justru membuatnya semakin sadar. Hidup tak selalu memberi waktu bagi orang yang ragu. Ketegasan adalah senjata terakhir seorang perempuan saat dunia sekitarnya hanya memberinya pilihan yang sama-sama menyakitkan. Bisiknya dalam hati. Ia menarik napas dalam-dalam. Langkahnya mantap meski dadanya serasa dikepung badai. Pak Karsa menyambutnya dengan senyum penuh arti. Ia tahu, kedatangan Sari kali ini bukan untuk basa-basi, bukan untuk keluhan pupuk, bukan pula soal BPJS. Ini tentang hidup. Tentang keputusan yang bisa merobohkan atau justru membangun ulang masa depan. Saya sudah tunggu, Sar, ucapnya pelan. Tak ada paksaan, tapi juga tak ada penyangkalan bahwa lelaki itu sedang menawarkan sesuatu yang lebih dari sekadar pernikahan. Ia menawarkan perlindungan, kekuasaan, dan beban yang tidak ringan. Sari duduk pelan, menjaga sikap tubuhnya agar tetap tenang. Namun, sorot matanya menyiratkan pergolakan batin yang dalam. Saya nggak mau anak saya tumbuh dalam kelaparan, Pak. Tapi saya juga nggak mau jadi batu sandungan bagi istri panjenengan. Saya hanya ingin tenang. Ucapan itu lebih dari sekadar pengakuan. Itu adalah jeritan dari perempuan yang terlalu lama menahan luka. Dalam hidup kadang bukan soal benar atau salah,
tapi soal bertahan atau menyerah. Pak Karsa terdiam. Di balik matanya yang tajam ada sisa-sisa rasa iba, tapi juga tekad yang telah ia genggam sejak beberapa bulan lalu. Sar, hidup ini bukan panggung suci. Kadang yang tampak bersih justru menyembunyikan lumpur. Saya butuh kamu bukan karena nafsu, tapi karena saya percaya kamu bisa jadi peneduh. Kata-katanya seperti angin musim kemarau kering, tapi mengandung harapan akan hujan. Mereka terdiam cukup lama. Di luar, suara anak-anak sekolah bersahutan. Dunia terus berjalan, bahkan saat dua manusia tengah menimbang hidup dan harga diri. "Apa panjenengan siap kalau seluruh desa menghujat saya?" tanya Sari lirih. Pak Karsa menjawab, "Harga diri bukan ditentukan oleh kata orang, tapi oleh keteguhan hati menghadapi badai. Dan saya akan berdiri di sampingmu, apapun yang terjadi. Tak ada janji manis, tak ada rayuan yang menipu. Hanya ketegasan dan kejujuran, dua hal yang justru jarang ditemui dalam percintaan yang tabu." Dan mungkin karena itulah, Sari mulai percaya. Bukan pada Pak Karsa sepenuhnya, tapi pada keputusan yang ia ambil dengan sadar. "Baik, Pak, saya siap, tapi satu syarat. Jangan pernah saya dijadikan bayangan. Kalau saya istri, maka saya istri. Kalau tidak, saya pergi." Kalimat itu keluar dari bibir yang sudah terlalu lama bungkam. Ketegasan yang lahir dari luka dan tanggung jawab. Mata Pak Karsa sedikit berkaca-kaca. Tak ada perempuan yang membuatnya merasa sekecil ini. Dan itu bukan karena hinaan, tapi karena kejujuran Sari yang membongkar seluruh topeng dunia. "Saya akan penuhi, tapi saya juga harus jujur, ini akan sulit. Bu Erna bukan perempuan lemah, dan desa ini penuh dengan mata yang tak pernah tidur." Kalimat itu seperti peringatan dini akan badai yang menunggu di ujung perjalanan. Hari itu, di ruang kepala desa yang penuh arsip dan lembaran musyawarah, dua insan manusia membuat perjanjian batin yang lebih kuat dari tinta. Mereka tahu pernikahan ini bukan tentang cinta, tapi tentang pilihan. Dan pilihan itu jika dijalani dengan ikhlas, bisa berubah menjadi keberanian yang menyelamatkan. Sebab seringkali yang kita butuhkan bukan kebahagiaan instan, tapi ketenangan yang tumbuh dari keberanian untuk menghadapi kenyataan. Sari pulang dengan langkah perlahan. Di sepanjang jalan, ia merasakan angin yang sama, tapi tak lagi menusuk. Ia tahu ke depan hidup tak akan mudah, tapi ia juga tahu perempuan yang terlalu sering menangis akan belajar tersenyum bukan karena dunia berubah, tapi karena ia sendiri telah berubah. Kebaikan meski dibungkus kontroversi, tetap akan menang jika niatnya tulus, gumamnya, sambil menatap langit yang mulai memerah. Di rumah, Randy menyambutnya dengan tawa kecil. Anak itu belum tahu apapun, tapi Sari mencium keningnya lama seakan menanamkan harapan di sana. "Nak, hidup ini tak selalu hitam putih, tapi ibumu akan memilih jalan yang paling sedikit menyakitimu." Ia menatap bocah itu dalam, lalu menatap keluar jendela. Di sana senja menyusun janji dalam diam, dan hidup baru mulai berjalan. Keesokan harinya, kabar itu mulai menyebar. Tak lewat pengumuman resmi, tapi dari satu bibir ke bibir lain yang tak bisa diam. Istri kedua, Sari, kepala desa, mustahil. Tapi semakin mereka membantah, semakin kebenaran menelusup ke lorong-lorong desa. Dan Bu Erna pun akhirnya mendengar dari orang yang paling tak ia duga. Bu Erna duduk di ruang tengah rumah besar itu. Di tangannya secangkir teh, di wajahnya tak ada senyum. Ia sudah tahu, dan ia sudah siap, tapi tidak untuk diam. Di ruang tengah rumah megah kepala desa, Bu Erna duduk membisu. Di tangannya cangkir teh meluruhkan uap, tapi tak mampu menghangatkan hatinya yang mulai membeku. Ia tak menangis, ia tak teriak, tapi matanya, mata seorang perempuan yang telah setia sejak lelaki itu belum punya apa-apa, telah kehilangan cahaya. Bukan karena dia berkhianat, tapi karena dia memilih diam ketika luka ini dimulai. Bisiknya lirih. Kabar itu datang bukan dari suami sendiri, bukan pula dari perangkat desa, tapi dari janda warung kopi di pasar yang berbicara lebih tajam dari sembilu. "Bu Erna tahu belum Pak Karsa katanya mau nikah lagi sama janda anak satu itu, Sari?" Kalimat itu menusuk tanpa permisi, seperti belati yang langsung mencari jantung.
Dan Bu Erna hanya tersenyum tipis saat itu, seolah tak percaya, seolah itu hanya desas-desus. Tapi malam ini, kebenaran menamparnya keras. Pak Karsa pulang sedikit lebih malam dari biasanya. Senyumnya tak selebar biasanya. Ia tahu badai telah sampai di beranda rumahnya. Ia membuka pintu perlahan, mendapati istrinya masih terjaga duduk dalam diam. "Erna!" ucapnya pelan, tapi Erna tak menyahut. Ia hanya menatap api kecil di perapian, tempat ia memasak nasi bagi lelaki yang kini menggores hatinya. "Kalau kau sudah siap menduakan, kenapa dulu kau berjanji hanya akan mencintaiku?" Suara itu tenang, tapi bergetar. Bukan karena takut, tapi karena kecewa. Kekecewaan perempuan yang telah menanggung suka duka, membangun dari nol, menanam harapan, dan tiba-tiba melihat pohon itu tumbuh ke arah lain. "Apa kurangku sebagai istri, Karsa?" tanyanya. Lebih pada dirinya sendiri. Pak Karsa duduk di sampingnya. Dunia dalam diam. Lelaki itu tahu, ini bukan saat untuk membela diri. "Erna, aku tak pernah berniat menyakitimu, tapi aku juga manusia. Ada amanah yang tak semua bisa dijalani dengan satu tangan." Kata-katanya menggantung di udara, tapi Erna menatapnya tajam. "Lalu kau pilih wanita lain untuk membantumu menunaikan amanah, bukan mencari solusi bersama istrimu?" Tak ada jawab, hanya tatapan lelaki yang mulai merasa kehilangan. "Erna, hidup ini rumit. Aku tidak ingin menyingkirkanmu. Aku hanya ingin memberi ruang bagi Sari untuk hidup layak. Dia bukan pengganti, dia pilihan yang berbeda." Ucapan itu terdengar bijak, tapi di telinga Erna itu justru makin melukai. Karena cinta, ketika dibagi tak pernah adil. Dan seorang istri meski tabah tetap punya batas. Tangis Erna pecah. Tapi bukan seperti isak perempuan lemah. Ini tangis yang penuh harga diri. "Aku tahu kau bisa punya alasan yang terdengar masuk akal. Tapi bagiku, ini pengkhianatan yang dilegalkan. Kau pakai dalil, kau bawa agama, tapi kau lupakan satu hal, perasaan." Kalimat itu membuat Pak Karsa terdiam lebih lama. Ia tahu luka itu tak bisa disembuhkan dengan janji. Malam itu mereka tidur dalam satu atap tapi dengan dua hati yang berjauhan. Cinta mereka masih ada, tapi terluka. Seperti bunga yang disiram air asin, tetap tumbuh tapi pahit. Dan di balik dinding yang sama, Sari juga tak bisa tidur. Ia tahu keputusannya telah memicu badai, tapi ia juga tahu perempuan harus berani berdiri di atas keyakinannya. Sebab hidup tak bisa menunggu semua orang setuju. Pagi harinya Bu Erna keluar rumah dengan kepala tegak. Ia tak mau jadi perempuan yang meratap. Ia menyapa tetangga, memberi senyum seperti biasa. Tapi di matanya ada garis perang yang mulai terukir. "Kalau kau ingin hidup tenang, jangan ganggu ketenanganku," batinnya sambil menatap arah rumah Sari di kejauhan. Ia bukan perempuan yang akan menyerang dengan teriakan. Ia memilih sunyi, sunyi yang tajam. Hari itu juga Bu Erna memanggil beberapa ibu PKK dan mengajak mereka arisan di rumahnya. Sebuah manuver halus untuk mengembalikan pengaruh. "Sebagai istri kepala desa, saya ingin tetap mengayomi," katanya. Manis. Tapi sesungguhnya itu pesan tak langsung bagi semua, bahwa dia belum kalah, dia belum mundur, dan dia tidak akan membiarkan posisinya digeser diam-diam. Sari mendengar kabar itu. Ia tersenyum kecut. Ia tahu ia tak akan pernah diterima sepenuhnya, tapi ia juga tak berharap jadi ratu. "Saya bukan datang untuk merebut. Saya datang karena saya butuh tempat untuk hidup," ucapnya pada dirinya sendiri saat sedang menanak nasi. Di luar rumah desas-desus mulai bergema, tapi Sari sudah kebal. Dalam hidup kadang orang harus memilih untuk dibenci demi bertahan. Sari tak butuh dikasihani, dan ia tak ingin dielu-elukan. Ia hanya ingin hidup damai, membesarkan anaknya, dan tidak kelaparan. Tapi dunia jarang memberi tempat bagi perempuan yang memilih jalannya sendiri. Hidup tak selalu adil, tapi aku bisa memilih untuk tetap berdiri, walau tertatih, gumamnya pelan. Dan di balai desa, Pak Karsa menatap langit lewat jendela ruang kerjanya. Hatinya berat, pikirannya kusut. Dua perempuan yang ia cintai kini berada di dua kutub. Satu adalah sejarah, satu adalah masa depan. Tapi ia tahu sebagai lelaki ia tak boleh lari, sebab luka yang ditorehkan oleh keputusannya harus ia tanggung sampai akhir. "Aku tak bisa jadi adil dalam rasa,
Tapi aku harus adil dalam sikap, bisiknya sendiri. Hari-hari ke depan akan lebih panas, bukan hanya karena matahari, tapi karena amarah yang mulai membakar dari dalam rumah dan dari hati para tetangga. Tapi seperti kata orang tua, orang yang jujur pada luka sendiri akan lebih kuat dari mereka yang berpura-pura baik-baik saja. Pagi yang biasanya teduh di desa Karangsari kini terasa panas meski matahari belum sempurna menanjak. Bukan karena cuaca, tapi karena suara-suara sumbang mulai tumbuh seperti jamur di musim hujan. Di warung kopi, di gang sempit, bahkan di halaman masjid, nama Sari menjadi bahan gumaman. "Dasar perempuan tak tahu malu," ujar seorang ibu sambil mengaduk kopi. "Bisa-bisanya mau nikah sama suami orang, kepala desa pula." Sari mendengar itu. Ia mendengar semuanya, tapi ia memilih diam. Lidahnya tak patah, hanya saja hatinya sudah terlalu sering ditempa. Ia tahu, perempuan seperti dirinya, janda muda dari keluarga biasa, akan selalu jadi bulan-bulanan. "Mereka hanya melihat bayanganku, bukan luka yang kutanggung," gumamnya saat menyapu halaman kecil rumah kontrakannya. Hari itu, Dava, anak semata wayangnya, pulang dari sekolah dengan mata sembab. Tasnya diseret, bukan dijinjing. "Bu, temanku bilang aku anak perebut suami orang." "Kenapa mereka bilang begitu?" tanya Dava dengan suara pecah. Sari terdiam, dunia seketika berhenti. Tak ada luka yang lebih dalam bagi seorang ibu, selain melihat anaknya terluka karena dosa yang tak ia pahami. Sari memeluk anak itu erat. "Nak, orang dewasa kadang lebih kejam dari binatang. Mereka tak peduli kebenaran, mereka hanya senang melukai." Dava menangis di dadanya. Dan Sari tahu ini bukan tangisan anak-anak biasa, ini tangisan warisan. Warisan dari keputusan yang ia ambil. Tapi ia juga tahu, hidup tak bisa selalu memilih jalan yang disukai banyak orang. Di balai desa, Pak Karsa juga mulai merasakan tekanan yang tak ringan. Para perangkat mulai membicarakannya di belakang. Beberapa program desa mendadak tersendat, seolah menolak diam-diam. Kalau kepala desa saja tak bisa adil pada rumah tangga, bagaimana bisa adil pada rakyat? Celetuk salah satu tokoh pemuda. Pak Karsa hanya menghela napas panjang. Kepemimpinannya mulai goyah bukan karena korupsi, tapi karena cinta yang tak disetujui banyak orang. Bu Erna yang mulai bangkit dari luka juga tak tinggal diam. Ia mulai aktif di kegiatan desa, memperkuat posisinya. Tapi bukan karena cemburu, lebih karena bertahan. Kalau aku diam, aku akan ditenggelamkan. Kalau aku lemah, aku akan dilupakan. Ia tahu masyarakat hanya menghormati perempuan yang kuat, bukan perempuan yang mengemis simpati. Sore itu Sari berjalan ke pasar untuk membeli beras. Sepanjang jalan mata-mata tajam memandangnya. Ada yang memalingkan wajah, ada yang sengaja berbisik keras. Tapi ia tetap melangkah. "Langkah ini milikku. Biar saja dunia menolak, asal aku tak menyangkal diriku sendiri," ucapnya dalam hati. Di kios sayur, seorang ibu tua menegurnya. "Kau itu perempuan muda, cantik. Kenapa mau hidup dalam bayang-bayang istri pertama?" Suara itu tidak menyindir, tapi tulus penasaran. Sari tersenyum kecil. "Karena aku lebih takut hidup tanpa harga diri daripada hidup tanpa restu banyak orang." Jawaban itu membuat ibu tua itu terdiam. Tak semua orang berani berkata sejujur itu. Malam hari, Sari menyalakan lampu kecil di teras. Ia duduk sambil menjahit baju sekolah Dava yang robek. Tiba-tiba, ada ketukan di pagar bambu. Seorang perempuan muda berdiri dengan wajah ragu. "Mbak, saya tetangga sebelah. Maaf, saya cuma ingin bilang, saya salut sama keberanian Mbak Sari. Banyak yang ngomongin Mbak, tapi saya tahu Mbak bukan perempuan sembarangan." Air mata Sari tumpah pelan. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Di tengah hujatan, masih ada yang melihatnya sebagai manusia. "Terima kasih, Mbak." Kadang, satu suara baik bisa meredam 1000 caci maki, balasnya pelan. Malam itu, Sari tidur lebih damai. Meski badai belum reda, tapi hatinya mulai mendapat payung kecil bernama harapan. Di rumah kepala desa, Pak Karsa duduk sendiri di beranda. Ia membaca ulang surat perjanjian nikah yang akan dilakukan minggu depan. Tapi tangannya gemetar. Ia tahu pernikahan ini bukan hanya soal cinta, tapi soal keberanian menanggung akibat. Semakin tinggi pohon, angin makin kencang.
Tapi kalau akarnya kuat, ia takkan tumbang, ucapnya pelan. Dan di dapur, Bu Erna menyiapkan teh hangat. Ia tahu badai ini belum selesai. Tapi ia juga tahu seorang istri bukan untuk bersaing, tapi untuk mengingatkan. Kalau kau masih ingin rumah ini jadi rumah, jangan jadikan perempuan lain sebagai api yang membakar fondasinya, katanya pada suaminya saat teh ia letakkan di meja. Hening menyelimuti rumah itu. Tapi di balik sunyi ada banyak keputusan yang akan lahir. Beberapa dari cinta, beberapa dari luka, dan sebagian dari keberanian untuk tetap berdiri meski dunia berusaha merobohkan. Desa Karangsari mulai bergolak, bukan oleh huru-hara fisik, melainkan oleh gelombang gunjingan yang tak berhenti mengalir. Kabar bahwa kepala desa Karsa akan menikah lagi, menyebar bak api yang menyambar ilalang kering. Bukan hanya ibu-ibu yang ramai, tapi para tokoh masyarakat pun mulai angkat bicara. Ada yang menentang dengan dalih moral, ada yang menolak karena alasan politik. Namun di tengah badai opini itu, Sari memilih jalannya sendiri. Ia tidak membela diri, tidak pula menanggapi caci maki. Ia memutuskan untuk mengalihkan fokus. Di serambi rumah kontrakannya yang mungil, ia mulai mengumpulkan beberapa ibu-ibu sekitar untuk mengaji. Tidak banyak, hanya 5 orang di awal. Tapi, dari bacaan ayat suci, tumbuh harapan kecil yang menyiram luka hati. Sari, kenapa kamu tidak pernah membalas? Tanya Bumina, salah satu peserta pengajian. Ia merasa heran melihat ketegaran perempuan muda itu. Sari hanya tersenyum. Karena menanggapi kebencian dengan kebencian hanya akan membuat kita sama rendahnya. Aku bukan suci, Bu. Hanya mencoba tak menambah luka yang sudah terlalu banyak. Sementara itu, Pak Karsa berada di tengah dilema yang kian menyesakkan. Di satu sisi, ia ingin bertanggung jawab atas perasaan dan keputusan yang ia buat. Di sisi lain, tekanan dari masyarakat dan tokoh-tokoh desa membuatnya goyah. Ia dipanggil ke rumah Pak Haji Murad, sesepuh desa yang dituakan. Karsa, kamu bukan anak kecil lagi. Kamu pemimpin. Kalau rakyatmu tak tenang karena keputusanmu, itu bukan sekadar urusan pribadi. Ucap Pak Haji pelan tapi tegas. Pak Karsa mengangguk, tetapi hatinya berkecamuk. Ia tak bisa menyalahkan siapapun. Cinta yang ia pelihara pada Sari tumbuh, bukan untuk dipamerkan, tapi kini seakan dipaksa menjadi tontonan umum. Di sisi lain, Bu Erna menyusun siasat diam-diam. Ia mengajak beberapa ibu PKK untuk menggelar pertemuan mendadak, bukan untuk menyulut kebencian, tapi untuk mengamankan posisinya. Kalau aku diam, aku akan didepak perlahan. Aku harus berdiri bukan karena aku cemburu, tapi karena aku punya martabat, ucapnya dalam hati. Namun tak semua yang hadir setuju. Ada juga yang melihat ketegaran Sari sebagai bentuk kekuatan. Jangan-jangan justru dia yang layak mendapat tempat. Dia tidak pernah menjatuhkan istri pertama, dia hanya menjalani, ujar Bu Warti, seorang janda tua yang memahami luka, menjadi perempuan yang selalu disalahkan. Masyarakat pun mulai terbelah. Ada yang menyalahkan Sari, ada yang menyalahkan Pak Karsa, ada pula yang menyalahkan keadaan. Tapi di antara semua itu, Sari tetap berdiri. Ia belajar bahwa hidup bukan tentang menyenangkan semua orang, tapi tentang tidak menyakiti diri sendiri dalam prosesnya. Suatu sore Dava pulang sekolah membawa kertas dari guru. Bu guru minta ibu datang ke sekolah besok. Mata Sari menyiratkan khawatir, namun ia tetap tenang. Esoknya, di ruang guru, Bu Sari bertemu dengan wali kelas Dava yang menatapnya penuh pengertian. Bu Sari, saya tahu banyak hal sedang terjadi. Tapi kami ingin memberitahu bahwa Dava menunjukkan bakat luar biasa dalam menulis. Kami ingin mengikutkan dia lomba menulis tingkat kabupaten. Hati Sari seketika menghangat. Di tengah badai, Tuhan memberinya pelipur. Anaknya tumbuh kuat, mungkin karena luka, mungkin karena cinta seorang ibu yang tak menyerah. Di rumah Sari memeluk Dava erat. Nak, kalau orang lain melemparkan duri, kita cukup menanam bunga. Dunia mungkin tak pernah adil, tapi kita bisa tetap baik. Dava hanya mengangguk dan kembali menulis. Ia menulis tentang seorang ibu yang melawan badai, bukan dengan senjata tapi dengan doa dan ketabahan. Sementara itu, Pak Karsa menatap kalender di ruang kerjanya. Tanggal pernikahan semakin dekat, tapi tidak ada euforia. Yang ada hanya kecemasan. Ia tahu, bukan ijab yang berat, tapi tanggung jawab moral setelahnya. Apakah ia bisa adil? Apakah ia bisa mempertahankan dua hati tanpa menyakiti? Malam itu, ia memanggil Sari lewat telepon. Suara di seberang terdengar tenang. Sari, apakah kau siap dengan semua ini? Tanya Pak Karsa. Sari terdiam lama sebelum menjawab. Aku tak pernah benar-benar siap, tapi aku lebih takut pada penyesalan karena menyerah. Langit malam Karangsari berselimut awan kelabu. Tapi di hati beberapa orang, ada cahaya kecil yang perlahan menyala. Cahaya yang lahir bukan dari kemenangan, tapi dari keberanian untuk bertahan tanpa membalas kebencian dengan dendam. Hari-hari menjelang pernikahan itu berjalan seperti pasir dalam jam kaca, pelan namun tak bisa dihentikan.
Di desa Karangsari, udara tak hanya membawa aroma tanah basah dan bunga Kamboja yang mulai mekar, tetapi juga desas-desus yang semakin liar. Pernikahan kepala desa dengan janda muda yang sempat jadi guru honorer itu menjadi bahan utama setiap obrolan. Namun pagi itu ada yang berbeda. Sebuah surat datang, diantar oleh seorang pria tua yang berjalan tertatih. Surat itu ditujukan kepada Sari, tanpa nama pengirim. Saat ia membacanya, tangan Sari bergetar pelan. Mata yang selama ini tegar mendadak buram. Ia mengenali tulisan itu. Sebuah tulisan yang dulu pernah menoreh luka paling dalam hidupnya. Dari ayah Dafa, lelaki yang telah lama ia kira lenyap di telan bumi. Isinya singkat, tapi tajam. Aku akan datang sebelum kau menikah. Ada yang belum selesai di antara kita. Sari terduduk. Dunia terasa berputar bukan karena rindu, tetapi karena luka yang hampir sembuh tiba-tiba kembali menganga. Ia belum pernah menceritakan pada siapapun bahwa pernikahannya dahulu bukan karena cinta, tapi karena paksaan keluarga. Dan perpisahan mereka terjadi dalam kekerasan dan pengkhianatan. Ia ingin mengabaikannya, tapi hatinya berontak. Apakah keputusan untuk menikah lagi akan membuka luka lama di hadapan anaknya, di hadapan orang-orang yang sudah cukup menyakitinya? Dan lebih dari itu, apakah kehadiran lelaki dari masa lalu ini akan mengubah segalanya? Di balai desa, Pak Karsa sedang memeriksa data penduduk saat ia menerima pesan dari Sari. Aku perlu bicara, segera. Dalam benaknya ada kecemasan. Tapi ia tak menduga bahwa percakapan mereka sore itu akan jadi titik balik semuanya. Sari menceritakan tentang surat itu, tentang masa lalunya yang kelam, tentang suaminya yang dulu sempat memukulnya, pergi tanpa pamit, dan kini hendak muncul menjelang hari bahagianya yang tertunda bertahun-tahun. Aku takut, Pak. Bukan takut padanya, tapi takut pada diriku sendiri. Takut jadi lemah lagi, kata Sari lirih. Pak Karsa menggenggam tangan Sari. Kalau dia datang untuk menebus, kita dengarkan. Tapi kalau dia datang untuk menghancurkan, aku akan jadi bentengmu. Aku tidak hanya mencintaimu, Sari. Aku ingin melindungimu. Kata-kata itu sederhana, tapi dalam bagi perempuan yang selama ini berdiri sendiri. Di sisi lain, Bu Erna mulai mengalami pergolakan batin. Sejak awal ia merasa pernikahan kedua suaminya adalah pengkhianatan, tapi ia pun tahu hubungan mereka telah lama renggang. Yang ia pertahankan bukan lagi cinta, melainkan kehormatan. Namun malam itu ia membaca tulisan Dafa yang dimuat di mading sekolah. Ibuku selalu bilang hujan tak bisa kita larang, tapi kita bisa menyiapkan payung. Kalimat itu menusuk hati Bu Erna. Ia menyadari ada perempuan lain yang selama ini berjuang dalam sunyi, seperti dirinya dulu. Mungkin mereka berdua sama-sama korban dari lelaki yang ingin segalanya, tapi lupa menimbang luka. Dan benar saja, 2 hari kemudian, lelaki dari masa lalu itu datang. Wajahnya lebih tua dari usia, matanya kuyu namun masih menyimpan bara. Ia berdiri di depan rumah kontrakan Sari, membawa sebuket mawar dan senyum yang dipaksakan. Sari, aku ingin bicara tentang kita, tentang anak kita. Dafa yang saat itu sedang duduk di dalam mendengar suara itu. Ia keluar dan menatap lelaki itu. Bapak? Tanyanya ragu. Lelaki itu mengangguk, tapi Dafa tidak memeluk. Ia justru berdiri diam, seperti patung yang tak tahu harus merasa apa. Sari melangkah pelan. Ia berdiri di antara mereka. Dafa, ini ayahmu. Tapi ia bukan malaikat. Ia manusia yang pernah membuat luka dalam hidup ibu. Kau boleh mengenalnya, tapi bukan berarti kau harus memaafkan hari ini juga. Maaf itu tidak dibeli dengan kata-kata, tapi dengan tanggung jawab dan penyesalan, kata Sari tenang. Lelaki itu tertunduk. Aku tahu aku tak pantas menebus semua. Tapi izinkan aku bicara, bukan untuk meminta kembali, tapi untuk mengakui. Di antara mereka, ada keheningan yang tak bisa dijelaskan. Seperti luka lama yang mengering, tapi bekasnya masih terasa saat disentuh. Malam itu, Sari menangis untuk pertama kalinya, bukan karena takut, tapi karena lega. Ia telah menghadapi masa lalu dan ia menang. Pak Karsa datang melihat sisa tangis di wajahnya. Kau masih ingin melanjutkan ini, Sari? Tanya Pak Karsa pelan. Dan dengan napas dalam Sari menjawab, justru karena aku telah berdamai dengan masa lalu, aku siap menyambut masa depan. Pagi itu langit Karangsari tidak kelabu, tapi juga tak sepenuhnya cerah. Seperti hati sebagian orang yang masih bimbang, hari pernikahan Pak Karsa dan Sari tiba tanpa gegap gempita. Tidak ada iring-iringan musik, tak ada dekorasi mewah. Hanya pelaminan sederhana di balai desa, dikelilingi kursi plastik, beberapa pot bunga, dan papan nama yang sengaja tidak ditulis resepsi. Banyak yang datang bukan untuk memberi selamat, tapi untuk memastikan cerita yang selama ini mereka dengar benar adanya. Ada wajah-wajah yang menyimpan cemoohan, tapi tak sedikit pula yang mulai melunak, terutama setelah melihat Sari berdiri di sisi Pak Karsa, dengan kebaya sederhana dan senyum tenang yang mematahkan banyak prasangka. Namun kejutan hari itu bukan datang dari pengantin, melainkan dari seseorang yang tak disangka akan hadir, Bu Erna.
Ia datang tanpa undangan, tanpa keramaian. Mengenakan gamis putih dan kerudung abu-abu, ia melangkah masuk ke ruangan. Bisik-bisik langsung menyebar seperti racun, tapi Bu Erna tak peduli. Ia berjalan langsung menuju Sari. Suasana mendadak senyap. Beberapa mengira akan terjadi konfrontasi. Namun di luar dugaan, Bu Erna berdiri di depan Sari menatapnya tanpa amarah. Hari ini bukan hari mudah bagiku, tapi aku sadar, marah hanya akan membuatku semakin kehilangan. Aku tidak datang untuk memberi restu, tapi aku datang untuk menunjukkan bahwa aku telah berdamai. Sari tertegun. Bibirnya bergetar, air matanya nyaris tumpah tapi ia tahan. Terima kasih, Bu. Saya tidak ingin merebut, saya hanya ingin melanjutkan hidup yang dulu sempat terhenti. Ucapnya pelan. Bu Erna menoleh ke Pak Karsa, lalu berkata, ingat janjimu. Adil itu bukan sekadar membagi waktu dan harta, tapi membagi hati dengan tanggung jawab. Pak Karsa mengangguk. Tidak dengan kata-kata, tapi dengan sorot mata penuh janji. Pernikahan pun berlangsung. Ijab kabul diucapkan dengan suara tegas. Doa mengalun dari bibir para tamu yang mulai luluh. Seolah mereka baru melihat bahwa ini bukan sekadar kisah cinta kepala desa dan janda muda, tapi kisah manusia yang berani memilih jalan sulit untuk berdamai dengan luka dan masa lalu. Usai acara, Dava mendekati Pak Karsa dan memanggilnya untuk pertama kali dengan sebutan yang baru. Ayah. Suara itu lirih, namun penuh makna. Sari menangis pelan, bukan karena sedih, tapi karena merasa doanya selama ini mulai dijawab perlahan. Di tempat lain, mantan suami Sari menyaksikan semuanya dari jauh. Ia berdiri di balik pohon, mengenakan jaket lusuh. Tidak ada amarah, tidak juga penyesalan yang meledak. Hanya sepasang mata yang mulai belajar menerima bahwa kebahagiaan orang lain tak selalu harus dirampas untuk menebus masa lalu. Hari itu angin berembus pelan. Seorang kakek penjual balon berdiri di pinggir balai desa, menjajakan dagangan yang tak laku. Tapi saat Dava menghampirinya dan membeli satu balon merah, sang kakek tersenyum. Semua orang punya harinya. Mungkin bukan hari ini, tapi suatu saat nanti. Yang penting jangan menyerah, hidup baik. Petang turun perlahan, balai desa kembali sepi. Tapi cerita yang tertinggal akan jadi bisik-bisik abadi dalam sejarah Karangsari. Tentang perempuan yang dihina tapi tak jatuh, tentang cinta yang tak dibanggakan tapi diperjuangkan, dan tentang seorang istri pertama yang mengalah, bukan karena kalah, tapi karena sudah menang melawan egonya sendiri. Dan di rumah kecil mereka yang baru, Sari duduk di beranda. Pak Karsa menyiapkan teh. Dava tertidur di dalam. Tak ada pesta, tak ada sorak-sorai, tapi di wajah mereka ada damai yang tumbuh pelan, seperti bunga liar yang tak disiram tapi tetap mekar. Setelah pernikahan yang penuh pergulatan itu, hari-hari di Karangsari berjalan dengan ritme baru. Sari belajar memahami perannya sebagai istri, kedua kepala desa, sebuah posisi yang tidak mudah diterima oleh banyak orang. Namun ia percaya, kesabaran adalah jembatan yang menghubungkan luka dengan kebahagiaan. Pak Karsa mulai merasakan beban ganda, tidak hanya sebagai pemimpin desa, tapi juga sebagai suami yang harus adil kepada dua wanita yang sama-sama memiliki hak dan hati yang rapuh. Di balik senyum dan tutur lembutnya, tersimpan kekhawatiran, bagaimana menjaga keseimbangan hati dan tanggung jawab di tengah sorotan dan bisik-bisik. Di rumah, Sari dan Bu Erna perlahan membangun komunikasi yang jarang terjalin. Tidak selalu mudah, tapi keduanya tahu bahwa kedamaian di rumah adalah pondasi kuat untuk keluarga yang lebih besar. Maaf bukan tanda lemah, tapi awal baru, kata Bu Erna suatu malam sambil menyeruput teh hangat. Dava pun mulai menyesuaikan diri. Ia memahami bahwa hidupnya kini bertambah warna, bukan hanya hitam putih. Ia melihat Pak Karsa bukan hanya sebagai kepala desa, tapi sebagai sosok yang berusaha memperbaiki masa lalu dengan hati yang penuh kerendahan. Namun di balik itu semua, konflik baru mulai mengintai. Ada suara-suara di balai desa yang tidak setuju dengan pernikahan itu, menganggap Pak Karsa kehilangan wibawa. Beberapa tetua desa mulai mempertanyakan kepemimpinannya, bahkan ada yang diam-diam mengatur langkah politik untuk menggantikannya. Sari tahu ini bukan hanya soal hati, tapi juga soal kekuasaan. Ia mengingat kata-kata seorang guru lama. Ketika kau memilih jalan yang benar, siaplah menerima tantangan yang datang beriringan. Pak Karsa pun harus berpikir keras, bukan hanya untuk mempertahankan rumah tangganya, tapi juga untuk tetap berdiri tegak sebagai pemimpin. Ia mulai lebih sering berkonsultasi dengan perangkat desa, mencari cara membangun kembali kepercayaan warga. Di tengah badai itu, Sari tidak tinggal diam. Ia terlibat dalam kegiatan sosial desa, mengajar anak-anak belajar membaca dan menulis di rumahnya. Perlahan, warga mulai melihat sisi lain dari perempuan yang dulu dianggap kontroversial. Dia bukan hanya istri kedua, tapi ibu yang peduli dan penggerak perubahan, bisik seorang ibu saat menjemput anaknya. Sari menyadari bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk dirinya atau Pak Karsa, tapi untuk masa depan desa yang lebih baik. Ia percaya, kebaikan akan menemukan jalannya meski harus menembus gelap yang paling pekat. Waktu terus bergulir dan Karangsari mulai berubah. Ketegangan yang dulu mengisi udara kini perlahan mereda. Pak Karsa kembali mendapatkan dukungan, tidak karena jabatan, tapi karena ketulusan dan kerja kerasnya.
Bu Erna dengan sikap dewasa membantu menciptakan suasana rumah yang harmonis meski mereka berbeda jalan. Sari dan Pak Karsa kini tidak hanya suami istri, tapi mitra dalam membangun desa. Mereka saling menguatkan, mengingatkan dan melengkapi. Dafa yang sudah mulai remaja, melihat sosok ayah dan ibu dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang yang tulus. Di suatu sore yang cerah, Sari berdiri di beranda rumah, memandang langit luas yang membentang. Ia ingat segala perjalanan yang telah dilewati, hinaan air mata, pertarungan batin, dan akhirnya damai yang tercipta. Hidup adalah guru terbaik. Kadang ia mengajarkan kita melalui luka, kadang melalui cinta yang tak terduga. Pak Karsa datang menghampiri, menggenggam tangan Sari erat. Kita sudah melalui badai bersama. Kini saatnya membangun pelangi dari sisa hujan, katanya penuh harap. Mereka tahu perjalanan belum selesai. Masih ada tantangan yang menunggu, tapi kini mereka percaya bahwa bersama, apapun akan terasa lebih ringan. Desa Karangsari bukan hanya tempat mereka tinggal, tapi ladang amal, tempat menanam benih kebaikan. Kisah mereka menjadi pelajaran bagi siapapun yang mendengar, tentang keberanian memilih jalan yang benar meski sulit, tentang kekuatan memaafkan dan berdamai, serta tentang arti cinta yang sesungguhnya, cinta yang menyembuhkan dan membebaskan. Dan ketika malam tiba, bintang-bintang di langit Karangsari bersinar lebih terang dari biasanya. Seolah alam pun turut merestui cerita manusia yang telah melewati badai demi meraih kedamaian sejati.